Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu na'imil mu'abbad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mufassalun muayyadu mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zuriyatihi wa qarabatihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in fa akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Summa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan yang paling utama tentu kita melafalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita dipermudah oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid yang insyaallah penuh barokah karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada Nabi kita baginda besar Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu berupaya sekuat tenaga kita ini mendawamkan setiap sunnah-sunnah yang Rasul contohkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairal jazak kepada tuan guru kami Ustadz Jamal yang telah mendampingi kami, karena ketika ada pendampingan dari beliau saya sedikit agak tenang ini, masya Allah. Nanti kalaupun nanti materinya kurang, nanti beliau yang menyempurnakan insya Allah. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih, permohonan maaf dan izin ada tuan guru kami di sini, ada Ustadz Syahrudin, ada Ustadz Aldani dan seluruh ustadz yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini terus terang ini adalah diskusi kita, kemudian majelis saling menasihati antar kita. Tidak bukan setiap yang disampaikan ataupun yang tersampaikan tidak lepas daripada nasihat untuk kami pribadi, untuk keluarga kami, untuk seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Wabil khusus wal maksus untuk kami pribadi. Insyaallah seperti itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah ketika diri ini tidak lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jasad ini, ruh ini tidak lagi ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagi, ternyata masya Allah ada sekitar 3 penjelasan, ada sekitar 4 penjelasan. Yang pertama, hasil akhir bagi orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
yakni orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah seperti apa. Yang ketiga, alamat atau tanda-tanda orang-orang yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Yang keempat adalah kiat-kiat kita agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang penjagaan, dan ternyata seorang manusia, seorang muslim yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dia akan mendapatkan hasil akhir dalam kehidupannya, atau dia mendapatkan kondisi demi kondisi dalam kehidupannya. Yang pertama adalah ini termasuk sebuah bencana besar bagi seorang manusia, seorang muslim ketika tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah melupakan kita sehingga pada saat itu kita mendapatkan bencana yang sangat luar biasa. Maka dikatakan nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. Orang-orang yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah adalah sebuah bencana besar bagi dirinya, di mana penyebab ini adalah mereka melupakan Allah. Nasiyallah wa nasiyahum fa nasiyahum. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala dan Allah secara otomatis melupakan dirinya. Innal munafiqina humul fasikun. Maka sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Artinya orang-orang yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah, secara otomatis dia termasuk orang-orang yang mendapatkan bencana yang sangat luar biasa. Karena dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang munafik. Orang-orang munafik humul fasikun, yakni orang-orang yang selalu berbuat salah dan terus-menerus berbuat salah, dan dia tidak sadar kalau dia sudah berbuat kesalahan. Ini adalah bencana besar bagi orang-orang yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebuah kerugian. Sebuah kerugian yang amat besar yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika tidak mampu lagi mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang penjagaan ini, Rasul sendiri pun berusaha selalu dengan harapan-harapannya, dengan doa-doanya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul menyampaikan dalam doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa sabbit qalbi ala taatika. Rasul seorang maksum yang hanya mendapatkan dalam dirinya itu sempat berbuat khilaf hanya 2 kali dalam kehidupannya. Selalu Rasulullah sampaikan dalam doanya, dalam munajatnya, ya muqallibal qulub, wahai yang telah membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik wa taati. Tetapkanlah diriku ini, wabil khusus hatiku ini, atas ketaatan, atas agamamu. Ini yang disampaikan dalam doa-doa yang Rasul panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul begitu mengerti dan paham betul ketika seorang hamba, seorang muslim tidak lagi dijaga oleh Allah adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Maka daripada itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan penjagaan muraqabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ketika seseorang tidak lagi mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk orang-orang mustadrijun, orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istidraj ini adalah posisi makom yang tertinggi bagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya
dia tidak lagi mengerti betul dan tidak paham terkait dengan kesalahan-kesalahan dirinya. Bahkan Allah ulur waktu untuknya, Allah tangguhkan waktu untuknya agar dia selalu menambah dan terus menambah daripada keburukan-keburukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak diberikan kesadaran bahwasanya dia dalam kondisi telah melakukan perbuatan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan dalam Al-Qur'an, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustai daripada ayat-ayat kami, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur untuk mereka apapun itu, waktu akan diulur, diperpanjang untuk dia, dan waktu ini digunakan untuk selalu bermaksiat, berbuat kebohongan, berbuat hal-hal yang khilaf dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lakum, terus ditangguhkan. Inna kaidi matin. Maka masya Allah, sesungguhnya rencanaku ini sangatlah kuat. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Artinya seorang hamba ketika tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia memilih makam yang tertinggi, paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Diulur waktunya, ditangguhkan waktunya untuk dia tidak sadar lagi, dia telah melakukan keburukan demi keburukan, maksiat demi maksiat, mungkarat demi mungkarat, dan dia tidak merasakan hal tersebut. Dan pada saat itu dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dan dia tidak sadar diri lagi bahwasanya setiap nikmat yang dia gunakan, dia lakukan untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah apa hasil akhir yang akan didapatkan oleh seorang hamba, seorang muslim ketika tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah akan tutup hatinya, tertutup dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Allah akan tutup hatinya, akan tutup pendengarannya, akan tutup penglihatannya, gishawa. Benar-benar ditutup dengan kondisi totalitas. Artinya setiap mata yang memandang, setiap telinga yang mendengarkan, setiap hati yang terbuka untuk basar dia sudah tidak berfungsi lagi untuk dirinya dan tidak berfungsi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah lupakan dirinya dengan senantiasa ditutup segala bentuk wasilah-wasilah untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal yang harus kita jauhi. Ketika diri kita mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala, ketika diri kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diri kita mendapatkan kerugian yang amat terbesar dalam hidup kita, ketika diri kita mendapatkan istidraj di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah hasil daripada kita tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pengawasan, peringatan, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara tentang penjagaan, apa yang dimaksud dengan penjagaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita? Yang pertama tentu dikatakan dalam sebuah hadis, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidu tujahaka. Jagalah Allah, maka ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga diri kita. Yang dimaksud dengan penjagaan ini adalah menjaga daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga istiqomah diri kita dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga diri kita agar kita tidak mau lagi untuk menjalankan dan mengikuti daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaan yang diminta oleh Allah kepada diri kita. Kalau kita berbicara tentang penjagaan, tentu Allah tidak perlu dijaga.
Allah tidak perlu diberikan hal dan perihal wasilah untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimintakan oleh Allah kepada diri kita untuk menjaga syariat-syariat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap syariat yang kita ikuti dan kita laksanakan dengan benar, yang pertama ayyakuna khalisan liwajhillah, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyattabi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah syariat ibadah demi ibadah yang kita lakukan ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka bentuk penjagaannya adalah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, yang kita inginkan daripada penjagaan kita atau penjagaan Allah kepada diri kita, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bimbingannya? Al-hidayah wa taufik. Mendapatkan bimbingan, diarahkan kepada untuk memperkuat daripada hidayah yang Allah berikan kepada diri kita. Ini yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik. Apa itu taufik? Sebuah wasilah yang Allah berikan kepada diri kita agar kita istiqomah terus menerus memperkuat dan menjaga hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah, ketika seseorang tidak mampu lagi diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yahdiyahu sadrahu, maka dia akan diberikan petunjuk, wa yasrah sadrahu, dan diperluas, diperlapang hatinya untuk menjalankan syariat-syariat Islam yang Allah sampaikan kepada diri kita semua. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti yang selalu diberikan bimbingan, wabil khusus mendapatkan hidayah wal inayah wat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penjagaan yang dimaksud ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ma'unah, pertolongan kepada diri kita, yakni ada pembelaan kepada diri kita. Yang pembelaan ini Masya Allah ad-difa wan nusratu. Ad-difa artinya pembelaan, wan nusrah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ad-difa, Allah bela diri kita. Nah, Masya Allah, orang-orang yang beriman itu innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendampingi, akan membela orang-orang yang senantiasa ada iman dalam dirinya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanuhu yazidu bitta'ati. Imannya itu akan selalu bertambah dan terus bertingkat karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu yanqusu bi ma'siyati billah. Dan iman itu akan hilang, akan turun terus ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan ad-difa dan secara otomatis dia juga mendapatkan nusrah minallah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita ini, berapa banyak dan betapa banyak bantuan demi bantuan yang Allah berikan kepada diri kita. Seharusnya pada saat itu kita mendapatkan malapetaka, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar cerita demi cerita, dalam satu bus itu terjadi kecelakaan, tapi ada sekitar 3-4 orang yang diselamatkan oleh Allah. Ini dikatakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika sebelum dia berangkat, dia melaksanakan sholat, dia berdoa, dia bermunajat, dan selama dia safar itu diisi dengan zikir demi zikir. Maka ketika Masya Allah, qadarullah, ada sebuah bencana dan malapetaka yang hadir pada diri mereka, maka Masya Allah pada saat itu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ad-difa'u wa nusratu minallah,
dibela oleh Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang maksud dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah berikan peringatan pada dirinya. Peringatan ini akan berfungsi ketika di awal kita melakukan sebuah perbuatan, wabil khusus tentunya perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, sampai sebelum kita mendapatkan masa-masa penyesalan. Karena kalau setelah penyesalan tidak berarti lagi namanya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan diberikan peringatan kecuali ketika saat-saat dia melakukan sebuah perbuatan dosa, sampai sebelum dia menempati waktu-waktu penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan sampai penyesalan kita ini beradanya di akhir, tapi penyesalan kita ini diingatkan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang melakukan asik dalam kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah nikmat yang besar. Ini adalah sebuah bentuk penjagaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada diri kita. Artinya apa? Masya Allah, Allah berikan peringatan kita sebelum kita mendapatkan momen penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti kalaupun dan mungkin, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ulu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu, anak Adam itu selalu berbuat salah. Tidak ada bani Adam itu yang sempurna. Pasti dan pernah bahkan terus-menerus berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah di hadapan Allah adalah orang-orang mendapatkan penjagaan, mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penjagaan ini ada dua. Pertama, at-tazkir. Apa itu tazkir? Peringatan demi peringatan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Dia sadar yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, dan pada saat itu dia berhenti dari sebuah kesalahan dan dia bertaubat di hadapan Allah, beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal indar. Indar ini adalah peringatan yang sangat luar biasa. Di atas tazkir ada namanya indar. Indar itu peringatan yang Allah berikan kepada diri kita, peringatan bil hal. Peringatan dalam bentuk kelakuan, peringatan dalam bentuk peristiwa. Artinya apa? Masya Allah, ketika kita mendengar, melihat ada orang yang meninggal, diwafatkan oleh Allah SWT dalam kondisi sebelumnya berbuat dosa, maka pada saat itu menjadi sebuah indar, peringatan luar biasa bagi diri kita. Kalaulah kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang belum bertaubat, masih asik berbuat salah, masih asik berbuat kebohongan di hadapan Allah SWT, maka Masya Allah, peringatan ini adalah indar bagi diri kita ketika diwafatkan oleh Allah dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, penjagaan yang Allah berikan kepada diri kita ini adalah adanya peringatan demi peringatan dalam bentuk tazkir wal indar kepada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita inginkan, karena kita sadar betul, tahu diri dan sadar diri bahwasanya kita tidak pernah lepas daripada berbuat salah. Apakah dari qaulina, apakah dari perkataan kita, apakah dari fi'lina, dari perbuatan kita, atau terbesit dalam hati kita nih pernah berbuat salah atau bahkan terus-menerus berbuat salah. Mudah-mudahan kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi. Dalam hal ini maka kita perlu tahu alamatun adami hifdzil lil abdi. Ada tanda-tanda tidak mendapatkan yang namanya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena mungkin saking banyaknya kesalahan yang kita lakukan ini, kita tidak tahu lagi mana yang salah, mana yang khilaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 44,
falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka ini lupa atas peringatan demi peringatan yang Allah berikan dan titipkan dalam kehidupannya, dia tidak sadar lagi, maka pada saat itu Allah lupakan mereka. Fa ansahum anfusahum, Allah lupakan diri-diri mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Justru ketika dia sudah lupa dengan Allah, sudah lupa dengan peringatan demi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan pintu-pintu apapun agar dia menjalankan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Dia lakukan, dia nikmati kenikmatan yang ada di dunia ini. Maka pada saat itu hatta idza farhu bima utu, sampai mereka tuh merasa senang, merasa bahagia terhadap apa-apa yang telah Allah berikan dan titipkan kepada dirinya, dan dia lupa terhadap peringatan tersebut. Maka pada saat itu Masya Allah, ini Allah berikan sebuah peringatan yang terakhir, dan peringatan terakhir itu tidak berfungsi dan tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Fa akhadnahum baghtatan, maka kami akan hancurkan, akan wafatkan dia dalam kondisi yang tiba-tiba. Artinya apa? Allah akan siksa dia, Allah akan berikan hasil dari peringatan tersebut dengan kondisi sangat tiba-tiba. Artinya apa? Tidak ada persiapan demi persiapan lagi untuk kita untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mublisun, maka pada saat itu mereka termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dan berharap mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alamatu adami hifdzillah li 'abdi suhulatul wuqu' fil ma'asi wa su'batu taubati minha. Suhulatul wuqu' fil ma'asi, sangat mudah berbuat maksiat. Kalau kita bandingkan antara berbuat maksiat dengan berbuat ketaatan kepada Allah, ternyata dimudahkan atau lebih mudah kita berbuat maksiat dan disukarkan kita untuk berbuat ketaatan. Maka ini adalah salah satu bahwasanya kita tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk pergi suatu tempat yang di tempat itu ada makar, ada maksiat, ada mungkar, dipermudah diri kita. Kayak gampang bagi diri kita pergi ke sana. Tapi ketika kita diajak untuk ke tempat yang di sana ada kebaikan dan perbaikan untuk kehidupan kita, agak sulit hati kita ini. Hatinya menolak. Lebih enak, lebih nyaman, lebih bahagia kita pergi dengan orang-orang yang pergi ke tempat yang di dalamnya itu ada perbuatan-perbuatan maksiat, mungkarat dan sayyi'at di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua adalah muswatul qalbi wa usru qabul al-mawa'idhi wal nasaihi. Apa itu? Masya Allah, hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak mau lagi mendengarkan yang namanya nasihat demi nasihat dari siapa saja. Akan Masya Allah, kalau kita berbicara tentang nasihat ini, siapapun dia, dari golongan apapun dia, status umurnya bagaimanapun, tetap kita ambil sebuah kebaikan. Maka dalam sebuah hikmah itu dikatakan undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan engkau lihat siapa yang mengatakan. Kalau sesuatu yang dikatakan ini datang untuk sebuah kebaikan, dan kita tidak perlu melihat siapa yang mendatangkan perkataan tersebut. Apakah dia musuh kita, apakah dia anak kecil, atau apakah dia orang-orang yang tidak kita sukai, selagi kebaikan demi kebaikan yang dinasihatkan untuk kita, maka kita ambil. Tapi ketika diri kita, hati kita sudah terlalu keras di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ketika diberikan nasihat, diberikan sebuah peringatan, tidak lagi merasa masuk ke dalam hati kita, maka ini adalah salah satu bahwasanya Allah tidak memberikan penjagaan dalam kehidupan kita. Qaswatul qalbi, maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, Masya Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Begitu celaka besar, murka besar yang dimiliki oleh orang-orang yang hatinya sudah mengeras. Ulaika fi dhalalim mubin. Begitulah orang-orang yang ditempatkan di posisi yang paling sesat, yang sangat nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa dikatakan sesat yang nyata? Karena hatinya tidak mampu lagi menampung daripada nasihat demi nasihat kepada dirinya. Dan nasihat ini Masya Allah terbagi menjadi dua, nasihatu bil quli wa nasihatu bil hali. Berdakwah dengan qaul dan berdakwah dengan hal. Dakwah nasihat dalam bentuk perkataan tidak mampu lagi, bahkan sudah dicontohkan dalam sebuah keteladanan untuk dirinya juga tidak lagi diikuti. Maka pada saat itu fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, hatinya sudah mengeras daripada mendapatkan peringatan-peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah isti'malu ni'ami fil ma'asi. Wa dzalika min babil istidraj. Yakni menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita ini, kesempatan nafas, kesempatan mata, kesempatan bisa bergerak ini ternyata lebih banyak kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'malu ni'ami fil ma'asi. Wa dzalika min babil istidraj. Dan ternyata setiap nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, setiap waktu dan kelapangan yang Allah sampaikan dan titipkan ke dalam kehidupan kita, tapi digunakan untuk berbuat maksiat dan dilupakan diri kita bahwasanya hal demi hal, perihal demi perihal ini adalah sebuah kemaksiatan, sebuah sayyiat mungkar di hadapan Allah, tapi kita sudah lupa dengan hal tersebut. Wa hadza min babi istidraj. Dan ini 3 menit lagi. Dan ini termasuk bab istidraj. Adalah bab istidraj di mana Allah lupakan diri kita berbuat dosa dan Allah berikan kenikmatan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah zahabul haya inda iktirafid dzunub. Hilangnya rasa malu ketika berbuat dosa. Ya. Hilang rasa malu kita, tidak ada haya dalam kehidupan kita ketika kita berbuat dosa. Artinya ketika kita berbuat dosa ini tidak terasa dalam hati kita ini bahwasanya kita sudah melakukan sebuah perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa malu kita. Maka Masya Allah ketika sudah hilang rasa malu di hadapan diri kita ini, maka dikatakan idza lam tastahi fasna masyi'ta. Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu lagi, enggak ada rasa haya, bahkan haya itu juz'un minal iman, bahwasanya malu itu bagian dari keimanan, sudah tidak ada lagi, maka dikatakan fasna masyi'ta, maka lakukan sekehendak hatimu. Artinya orang yang diberikan dan dilupakan oleh Allah SWT adalah orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan dosa semaunya saja. Tidak ada lagi penghalang dan peringatan dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima adalah adamul ihsas bil itsmi wadz-dzambi ba'dal ma'siyah. Tidak lagi merasa berdosa. Ketika dia berbuat dosa, ketika dia melakukan sebuah perbuatan khilaf mungkarat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak merasa dia telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka ini termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Masya Allah, dosa itu ibarat titik hitam di dalam hati kita. Kalau titik hitam itu sudah banyak memenuhi daripada hati kita, wilayah hati kita, maka hati itu tidak lagi mampu bercahaya dan memberikan cahaya kepada kehidupan kita. Karena sudah penuh dengan titik-titik hitam, sudah penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Dikatakan innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idan tahta jabalin yakhafu ayyaqau alaihi. Bahkan seorang manusia, seorang muslim yang sempat melakukan perbuatan dosa dan dia sebagai seorang pendosa, ketika dia dihadapkan dengan dosa-dosanya itu diibaratkan seperti nyamuk yang jalan datang di hadapan hidungnya. Jadi ketika orang kafir, orang-orang fajir berbuat dosa ini, itu dianggap perbuatannya itu perbuatan biasa saja. Seperti apa? Kadzubaba maru ala anfihi, seperti nyamuk yang jalan di hadapan hidungnya.
Tapi bagi seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, masya Allah, diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia duduk di atas gunung dosanya dan dia takut dosanya itu akan menimpa kepada dirinya. Artinya masya Allah, orang yang fajir itu menganggap dosanya itu kecil, bahkan beranggap dirinya tidak pernah berbuat dosa. Tetapi seorang yang mukmin, yakni orang-orang yang diantarkan di gunung dosa dan dia takut dosa tersebut datang kepada dirinya, menimpa kehidupan dirinya. Ini adalah sebuah perumpamaan bahwasanya orang-orang itu sudah lupa daripada dosa yang pernah dia lakukan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan dalam penjagaan ini? Cukup. Saya rasa cukup ya. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullah.